Halo everyone, sebelum saya memulai membahas materi, kenalan dulu ya. Nama saya Cita Putri Soliha, biasa dipanggil Cita. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nah, ini adalah salah satu tugas mata kuliah perpajakan. Kalian pasti sering mendengar kata pajak ya kan? Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 23. Pasti udah pada penasaran nih, apa sih PPh pasal 23 itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalian pasti sering mendengarkan apa itu pajak? Menurut Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sekarang pertanyaan penting nih. Apa sih sebenarnya PPh pasal 23 itu? Gampangnya gini deh, PPh pasal 23 itu pajak yang dipotong dari penghasilan yang kita dapat dari modal, jasa, atau hadiah. Tapi ingat ya, ini beda sama PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan loh. Sebelum kita bahas lebih jauh nih teman-teman, kita harus tahu dulu dasar hukumnya. Kayak kita bikin rumah, pasti harus ada pondasinya dulu kan. Nah, dasar hukum PPh pasal 23 ini ada beberapa nih. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2019 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015 tentang jenis jasa lain. Lalu yang ketiga, Surat Edaran Nomor 35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Serta yang keempat ada Surat Edaran Nomor 53/PJ/2009 tentang jumlah bruto dalam pemotongan PPh pasal 23. Nah, emang kedengarannya ribet ya, tapi tenang aja, nanti kita bahas yang simpelnya kok. Selanjutnya kita bahas siapa sih subjek dan pemotong PPh pasal 23 ini. Di PPh pasal 23 ini ada dua pihak penting nih, kayak main film ada pemeran utama dan pendukung gitu. Yang pertama subjek pajak, ini yang dipotong pajaknya. Subjek pajak ada wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, bentuk usaha tetap. Yang kedua, pemotong pajak. Ini yang memotong pajak, di mana ada banyak nih, mulai dari badan pemerintah, perusahaan-perusahaan dalam negeri, sampai profesi keren kayak akuntan, dokter, arsitek, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang apa aja sih yang kena PPh pasal 23? Ada 3 nih guys. Yang pertama modal, contohnya dividen, ini hasil investasi. Kemudian bunga, di mana contoh bunga ada bunga pinjaman antar wajib pajak badan dalam negeri dan BUT, bentuk usaha tetap, selain bank, dana pensiun, reksadana. Kemudian ada royalti, ini kayak hak cipta gitu, sama sewa. Yang kedua, penyerahan jasa. Ini macam-macam, ada jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan selain yang sudah dipotong PPh pasal 21. Nah guys, sekarang kita bahas detail tentang jenis-jenis jasanya ya. Yang pertama, jasa teknik. Ini tuh seperti memberi informasi tentang industri atau perdagangan. Contohnya, pelaksanaan suatu proyek tertentu, ini seperti membuat peta lokasi tambang. Kemudian pembuatan suatu jenis produk tertentu, ini seperti memberikan informasi dalam bentuk gambar-gambar. Kemudian ada pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen. Contohnya mengadakan pelatihan atau seminar. Yang kedua, jasa manajemen. Nah, kalau ini itu lebih ke terjun langsung guys. Jadi tidak hanya memberi saran saja, tapi ikut mengelolanya juga. Yang ketiga, jasa konsultan.
Nah, kalau konsultan ini kebalikannya. Mereka hanya memberi saran saja, tidak ikut eksekusi. Kayak dokter gitu deh, kasih resep tapi nggak ikut minum obatnya. Wah, ternyata masih banyak jasa lain loh guys. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2015, ada banyak banget nih. Ada jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitek, jasa perencanaan kota, jasa desain, jasa internet, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai jasa dubbing dan mixing film. Ingat ya guys, kalau nggak ada di daftar ini, berarti bukan objek pajak penghasilan pasal 23. Tapi ada pengecualian juga loh. Apa aja sih yang nggak kena pajak penghasilan pasal 23? Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank. Kemudian yang kedua, sewa sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dengan syarat bagi PT sebagai wajib pajak dalam negeri berasal dari cadangan laba ditahan, penyertaan modal minimal 25%. Bunga obligasi yang diterima reksadana, kemudian ada bagian laba yang diterima dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma, kongsi. Kemudian ada SHU, sisa hasil usaha koperasi yang dibayar pada anggota. Kemudian ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Nah, sekarang bagian yang paling seru nih, tarif. Ada 2 tarif yang perlu kalian ingat. Yang pertama, tarif 15% untuk jenis penghasilan dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% untuk jenis penghasilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Tanah dan bangunan. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Ini tidak termasuk PPN ya. Oh iya, pro tip nih. Jika wajib pajak yang menerima tidak punya NPWP, tarifnya bisa 100% lebih tinggi loh. Makanya jangan lupa buat NPWP ya guys. Gimana guys? Udah mulai paham kan? Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya yang tentunya gak kalah seru. Nah, sekarang kita bahas kapan sih pajak ini mulai terutang? Gampang kok guys, ada beberapa kondisi nih. Yang pertama pada saat pembayaran. Misalnya kalian langsung bayar jasa konsultannya, ya pajaknya langsung dipotong saat itu juga. Yang kedua saat jatuh tempo pembayaran. Contohnya nih, kalau ada kesepakatan bayar tiap tanggal 1, ya pajaknya terutang di tanggal itu. Yang ketiga, saat udah disediakan untuk dibayar. Ini kayak kalian udah nyiapin uangnya di rekening, tapi belum ditransfer. Pajaknya udah terutang ya. Khusus untuk dividen, jika perusahaannya belum go public, artinya belum masuk bursa, ini pada saat pengumuman pembagian dividen. Nah, jika sudah go public, ini pada saat tanggal pencatatan atau recording date. Jadi ingat ya guys, begitu salah satu kondisi ini di atas terjadi, langsung deh pajaknya harus dipotong. Jadi nggak boleh nunggu-nunggu, nanti kena denda loh. Oke lanjut, pasti pada penasaran kan, kapan harus bayar pajak ini? Gampang kok ingetnya, pada PPh pasal 23 ini, bayarnya disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lapornya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi, kalau dapat penghasilan bulan Januari, bayarnya paling telat 10 Februari. Lapornya 20 Februari. Simpel kan? Ada yang masih bingung gak sih? Bagaimana membedakan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 4 ayat 2? Nah, yang pertama berdasarkan objek pajak.
PPh pasal 23 dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, seperti dividen, bunga, royalti, jasa tertentu seperti teknik, manajemen, konsultan, dan hadiah, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 4 ayat 2, ini dikenakan pada penghasilan tertentu yang bersifat final, seperti sewa tanah dan bangunan, bunga deposito atau tabungan, dan hadiah undian. Yang kedua berdasarkan sifat pajak. PPh pasal 23 adalah pajak tidak final, artinya dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak final, artinya tidak dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Yang ketiga berdasarkan tarif pajak. Kalau PPh pasal 23, tarifnya itu biasanya sebesar 2% untuk jasa dan 15% untuk bunga, royalti, atau hadiah. Kalau PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya bervariasi, misalnya 10% untuk sewa tanah dan bangunan, atau 20% untuk bunga, deposito, atau tabungan. Yang keempat, berdasarkan subjek pajak. Kalau PPh pasal 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan untuk penghasilan yang diterima wajib pajak badan atau orang pribadi. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu dan bersifat langsung pada penghasilan tersebut. Gimana guys? Sekarang udah paham belum? Biar makin paham, yuk kita lihat contoh kasusnya. Yang pertama, pada bulan Oktober 2019, PT Hidup Abadi melakukan perjanjian kontrak sewa dengan PT Jaya Selalu atas mesin penggiling dengan nilai kontrak senilai 80 juta per tahun. Di situ sewa setahun 80 juta rupiah, pajaknya 2%, maka PPh 23 yaitu 80 juta rupiah dikali 2%, yaitu 1.600.000 rupiah. Gampang kan hitungnya? Nah, ada lagi nih, PT Indah Bersama itu menggunakan jasa manajemen dari sebuah kantor konsultan manajemen PPM Semangat dengan nilai kontrak sebesar 55 juta rupiah per tahun. Biaya konsultannya di situ 55 juta rupiah, pajaknya 2%, maka PPh 23 yaitu 55 juta rupiah dikali 2%, sama dengan 1.100.000 rupiah. Nah, itu dia pembahasan tentang pajak penghasilan pasal 23. Gimana guys? Asik kan belajar pajak? Ternyata nggak seserem yang kita kira ya. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton dan menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa.